Ngeronda Sip episode kelima. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah episode kelima aja nih Fitri nih. Betul banget nih Mas Marta. Oke, kita langsung aja. Di sini kita akan membahas 3 saham yang menarik ya, dan kita akan kasih ke penonton nih. Kira-kira saham apa yang mau dibahas nih? Silakan teman-teman. Penonton untuk Kira-kira saham apa nih yang akan kita bahas hari ini? Indofood. Nah, boleh Indofood. Mungkin kita akan bahas secara fundamental dan teknikal ya. Fitri membahas fundamental, aku teknikal. Oke, langsung aja. Fitri, kira-kira fundamental apa nih? Secara fundamental Indofood, yes. Oke, kalau secara teknikal sepertinya no ya. Untuk selengkapnya mungkin kita akan bahas. Gimana sih fundamental sebenarnya Indofood? Cekidot. Oke teman-teman, kita lihat Indofood secara fundamental itu yes. Nah, kalau kita lihat result kinerja PT Indofood Sukses Makmur terbuka membukukan peningkatan laba bersih sebesar 52,45 secara YoY menjadi 7,8 triliun rupiah. Laba per sahamnya juga meningkat dari 529 jadi 807 per sahamnya. Nah, kenaikan laba tersebut ditopang oleh penjualan bersih sebesar 83,88 triliun rupiah. Tumbuh sebesar 3,79% secara YoY. Nah, pendapatan perseroan ini didominasi oleh kontribusi dari penjualan mie instan sekitar 61,9%. Sementara itu, anak usaha Indofood ini yakni ICBP turut mengalami peningkatan penjualan sepanjang kuartal ketiga 2023 itu sebesar 51,30 triliun rupiah atau meningkat sebesar 5% secara YoY. Nah, kalau kita lihat dari katalis pasar ya, pertama performa Indofood ini bertumbuh pesat didukung oleh peningkatan penjualan mie instan oleh ICBP, penurunan biaya bahan baku dan juga tren penguatan harga minyak sawit tahun ini. Yang kedua ada imbas kampanye politik terhadap peningkatan penjualan produk dan juga daya beli masyarakat. Yang ketiga ada penurunan harga komoditas gandum akan memberi pengaruh positif terhadap produksi mie instan melalui anak usahanya yaitu ICBP. Nah, penurunan harga bahan baku diperkirakan meningkat nih teman-teman. Margin EBIT-nya dari ICBP mencapai 21,8% per tahun 2023 dari 20,6% di tahun 2022 yang akan berdampak pada PT Indofood itu sendiri. Oke, dari sisi teknikal kita no ya Indofood ya. Kemudian bisa lihat di grafik monthly, di sini harga terakhir kemarin ya itu 6375 dan tren terpantau sideways ya, cenderung melemah. Indikator RSI-nya netral, cenderung melemah juga ya momentumnya. Lalu kita lihat grafik weekly, di sini trennya masih cenderung sideways. Harga berhasil rebound dari support dan sepertinya ini technical rebound saja ya. Indikator MA ini berpotensi dead cross. Nah, ini yang mungkin membuat Indofood cenderung turun ya atau berbahaya. Lalu kalau kita lihat grafik daily, tren utama masih bearish ya, majority trend bearish dan harga bergerak di bawah garis MA. Ini mengindikasikan strong bearish. Dan indikator RSI-nya ini cenderung oversold. Dan kita melihat bahwa harga Indofood ini berpotensi untuk turun ya dengan support terdekat 6.300 sampai 6.000. Oleh karena itu kita rekomendasikan no ya untuk Indofood. Oke teman-teman, itu tadi saham pertama dari kita Indofood dan secara fundamental itu yes dan teknikal no. Untuk kedua kita akan bahas apa nih teman-teman? Nah, boleh nih teman-teman, silakan apa nih yang kira-kira menarik dan kita akan bahas. Cepin kali ya, cepin. Oh ya, Oke, Cepin. bagus. Boleh. Coba kita bahas Cepin ya. Gimana nih fundamentalnya dulu Cepin? Kalau secara fundamental Cepin yes. Oke, kalau secara teknikal kita lihatnya yes ya. Teknikalnya Cepin oke nih. Oke, selengkapnya kita akan coba cek ya fundamentalnya gimana nih. Betul. Nah, untuk saham kedua yaitu Cepin, secara fundamental Cepin yes. Kita lihat dari result kinerja, Cepin membukukan penurunan laba bersih sebesar 16% secara YoY menjadi 2,67 triliun per kuartal ketiga di tahun 2023 ini dari periode yang sama di tahun 2022 itu sebesar 3,18 triliun rupiah. Di sisi lain, pendapatan naik sebesar 8,49% secara YoY itu menjadi sebesar 47,12 triliun dari 43,43 triliun rupiah. Nah, total aset Cepin ini tumbuh menjadi 41,93 triliun hingga di kuartal ketiga 2023 dibandingkan posisi akhir Desember 2022 tahun lalu itu sebesar 39,84 triliun.
Secara katalis pasar, perayaan Natal dan Tahun Baru diperkirakan meningkatkan demand produk ayam sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada second half 2023. Secara historis, penjualan cepin pada kuartal keempat itu selalu meningkat dibandingkan kuartal keempat selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, ada kenaikan upah minimum provinsi atau UMP di tahun 2023 maksimal 10% diharapkan dapat meningkatkan konsumsi daging ayam. Oke, selanjutnya cepin. Nah, cepin menarik ya. Kita yes untuk cepin kalau kita lihat secara teknikal ya. Nah, kalau kita lihat di grafik monthly ya, harga terakhir last price di 5475 dan trend majority itu masih bullish ya. Dan indikator RSI netral cenderung melemah. Indikator MA ada golden cross ya, teman-teman ya. Ada golden cross di situ dan berpotensi untuk lanjut naik dengan resisten terdekat 7000. Sementara untuk grafik weekly di sini trennya masih cenderung bearish ya. Dan harga berhasil rebound dari support. Indikator MA berpotensi golden cross juga ya. Tentu ini buka peluang cepin akan mengalami reversal bullish atau naik. Lalu untuk grafik daily, tren utama masih bullish ya. Harga bergerak masih di atas garis MA ya, mengkonfirmasi bahwa dia tren bullish. Sementara indikatornya netral. Nah, ini menarik ya untuk kita akumulasi buy sehingga kita yes untuk cepin dengan kenaikan target resisten 5.800. Nah, gitu. Oke, yang kedua udah kita bahas dan yang Ya. ketiga teman-teman mau bahas apa nih? Oke, kita bahas apa nih teman-teman, silakan. Emas kali ya. Nah, Antam, boleh. antam. Nah, boleh Oke, tuh. boleh Emas, banget. emas lagi naik nih harganya nih. Gimana nih Fitri? Untuk fundamentalnya Antam dulu nih. Fundamental Antam, yes. Oke, kalau kita lihat teknikalnya sepertinya no ya. Dan untuk selengkapnya mungkin kita akan bahas satu-satu dan lebih dalam nih. Silakan Fitri, mungkin fundamental gimana nih? Nah, yang terakhir itu ada PT Antam. Secara fundamental tentunya yes. Kita lihat dari result kinerja PT Aneka Tambang Terbuka itu membukukan peningkatan laba bersih sebesar 2,84 triliun sepanjang 9 month 2023, naik sebesar 8,44% dari periode yang sama di tahun 2022 sebesar 2,62 triliun rupiah. Meskipun demikian, Antam mengalami penurunan pendapatan sebesar 8,26% di kuartal ketiga 2023 dari 33,68 triliun itu menjadi 30,89 triliun rupiah. Kalau kita lihat secara rincian penjualannya, segmen emas itu sebesar 19,29 triliun, biji nikel sebesar 9,78 triliun, ferronikel itu sebesar 3,30 triliun, alumina sebesar 948,28 miliar, ada biji bauksit sebesar 356,8 miliar rupiah, dan terakhir ada segmen perak itu sebesar 80,80 miliar rupiah. Kalau kita lihat dari sisi katalis pasarnya, proyek nikel Antam dengan Ningbo Contemporary Brand atau CBL, anak usaha dari Contemporary Aperex Teknologi yang berada di Halmera, mengenal model bisnis baterai kendaraan listrik akan menjadi katalis jangka pendek nih bagi Antam. Yang kedua, adanya lonjakan kinerja operasional akibat volatilitas harga jual ferronikel yang dipengaruhi oleh supply and demand nikel kelas 2 di pasar. Nah, ketiga ada penggunaan nikel kelas 1 untuk bahan baku baterai listrik juga masih sangat tinggi nih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dari sisi teknikal. Cekidot. Oke, next. Selanjutnya Antam ya. Nah, kalau kita lihat Antam sepertinya kita no dulu ya. Lalu kita cek coba grafik monthly ya. Last price di 1620. Trennya ini mulai bearish ya, teman-teman, agak hati-hati. Harga menguji support MA60 ya. Dan berpotensi terbentuk pola bearish pinen ya, pola konsolidasi. Dan berpotensi untuk lanjut turun sepertinya ini menuju support terdekat 1200. Lalu kalau kita lihat grafik weekly ya, trennya masih bearish di sini terpantau. Indikator MA juga berpotensi dead cross ya. Momentumnya melemah, berpotensi untuk lanjut turun ya. Selanjutnya untuk grafik daily, tren utamanya ini masih bearish ya. Tren besar ini strong bearish. Harga bergerak di bawah garis MA, indikasi strong bearish ya. Indikator RSI netral cenderung menguat dan harga menguji resisten MA20. Sepertinya ini rebound jangka pendek saja. Outlook kita Antam masih sell ya atau jelek. Jadi mungkin
kita no dulu dengan potensi penurunan Antam menuju support 1610. Oke, itu dia pembahasan ketiga saham yang menarik ya Betul untuk banget. minggu ini. Nah, sebelum kita tutup nih teman-teman, kita mau mengenalkan aplikasi terbaru Mode On dari Bright Easy yang aplikasinya itu ramah pengguna dan juga simple, terus kekinian untuk investor muda tentunya. Oke, jangan lupa buka akun ya di Brights, di inform.brights.co.id, dan sampai jumpa di episode Ronda Sip selanjutnya. Bye.